Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 yang mana pegawai tetap menerima gaji secara bulanan bernama Tommy. Gimana sih cara menghitung PPh pasal 21? Yang pertama yaitu Tommy memiliki gaji senilai 6 juta. Kemudian kita kurangkan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun yaitu sebesar 400.000. Kemudian kita mendapatkan penghasilan neto selama 1 bulan yaitu sebesar 5.600.000. Langkah selanjutnya, kita menghitung penghasilan neto selama 1 tahun, yaitu dengan cara kita kalikan dengan 12 bulan. Ketemulah hasil 67.200.000. Untuk tahap selanjutnya, yaitu kita menghitung PTKP yang ditanggung oleh Tommy. Dia menanggung untuk dirinya sendiri karena dia juga menanggung kawin, sehingga PTKP yang dihasilkan yaitu 58.500.000. Sehingga setelah kita mengurangkan penghasilan neto selama setahun dengan PTKP, kita memperoleh hasil yaitu penghasilan kena pajak sebesar 8.700.000. Kemudian, kita menghitung PPh pasal 21 yaitu dengan cara mengalihkan tarif 17, yaitu sebesar 5% kita kalikan dengan penghasilan kena pajak senilai 8.700.000. Ketemulah hasil 435.000. Dan untuk menghitung secara bulanannya yaitu kita bagi dengan 12 bulan. Kita memperoleh hasil Rp36.250. Kali ini kita akan membahas mengenai pegawai tetap menerima gaji mingguan. Yang pertama yaitu gaji yang diterimanya kita kalikan dengan 4 minggu. Sehingga kita memperoleh gaji secara bulanan. Kemudian, tak lupa kita melakukan pengurangan untuk biaya jabatan, yaitu sebesar 5% kita kalikan dengan 6 juta. Ketemulah hasil 300.000. Dan setelah itu, kita memperoleh penghasilan neto secara bulanan sebesar 5.700.000. Dan untuk menghitung penghasilan neto selama 1 tahun, kita kalikan dengan 12 bulan. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita kurangkan dengan PTKP. Berhubung Gaguk ini dia tidak menikah, sehingga dia hanya menanggung untuk dirinya sendiri, yaitu sebesar 54 juta, kita kurangkan dengan penghasilan neto tadi selama 1 tahun. Sehingga kita memperoleh penghasilan kena pajak selama setahun sebesar 14.400.000. Untuk menghitung PPh pasal 21, kita kalikan juga dengan tarif pasal 17. Yang pertama yaitu 5% dikalikan dengan 14.400.000 sehingga kita memperoleh PPh pasal 21 terutang setahun senilai 720.000. Sedangkan secara bulanan kita bagikan dengan 12 bulan sehingga kita memperoleh hasil sebesar 60.000. Dan untuk minggu pertama tinggal kita bagi dengan 4 minggu yaitu sebesar Rp15.000. Pegawai tetap menerima gaji harian. Bagaimana sih untuk menghitung PPh pasal 21? Yaitu gaji yang diperolehnya selama harian kita kalikan dengan hari ia bekerja. Contohnya seperti seorang pegawai tetap, dia bekerja selama 26 hari dengan gaji per harinya yaitu 200.000. Sehingga untuk menghitung penghasilannya dia selama sebulan yaitu 26 hari kita kali dengan 200.000 sehingga kita memperoleh hasil 5.200.000. Kemudian karena dia menanggung premi JKK dan premi JKM, maka kita hitung sebesar 1% dikalikan dengan penghasilannya selama sebulan sebesar 5.200.000 sehingga kita memperoleh hasil 52.000. Sedangkan untuk penghasilan JKM sebesar 0,3% kita kalikan dengan penghasilannya selama sebulan yaitu 5.200.000, kita memperoleh hasil Rp15.600. Dan untuk penghasilan bruto kita tambahkan yaitu penghasilan sebulan, premi JKK, premi JKM yang telah kita hitung tadi sebesar Rp5.267.600. Tahap selanjutnya yaitu pengurang. Kita kurangkan biaya jabatan yaitu dengan cara 5% kita kalikan dengan penghasilan bruto. Perlu diingat ya, 5% dikali dengan penghasilan bruto. Yaitu kita memperoleh hasil sebesar Rp263.380.
Selanjutnya, kita juga mengurangkan iuran pensiun serta iuran JHT, yaitu iuran pensiun sebesar 15.000 dan untuk iuran JHT yaitu sebesar 2% kita kalikan dengan penghasilan sebulan. Perlu diingat ya, untuk iuran JHT ini kita kalikan dengan penghasilan sebulan, bukan dengan penghasilan bruto, sehingga kita memperoleh hasil sebesar 104.000. Selanjutnya, setelah kita kurangkan tadi penghasilan bruto dengan pengurang, kita memperoleh penghasilan neto selama sebulan sebesar Rp4.885.220. Dan untuk menghitung penghasilan neto selama setahun, kita kalikan dengan 12 bulan. Sehingga kita mendapatkan hasil Rp58.622.640. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita kurangkan dengan PTKP. Berhubung dia hanya menanggung untuk dirinya sendiri, sehingga kita kurangkan dengan 54 juta. Sehingga kita memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp4.622.000. Untuk pemulutan sendiri hanya berlaku di bagian penghasilan kena pajak saja. Untuk penghitungan lain tidak perlu dibulatkan. Selanjutnya kita akan menghitung untuk PPh pasal 21 tarif 17, yaitu dengan cara mengalihkan 5% dengan penghasilan kena pajak tadi sebesar Rp4.622.000, sehingga kita memperoleh hasil senilai Rp231.100. Untuk penghasilan PPh pasal 21 sebulan tinggal kita bagikan dengan 12 bulan, yaitu sebesar Rp19.258. Dan untuk PPh pasal 21 sehari, kita bagikan lagi dengan hari selama ia bekerja, yaitu sebesar 26 hari dengan hasil Rp740. Pegawai tetap menerima uang rapel. Kita akan menghitung menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu sebelum kenaikan gaji dan yang kedua itu setelah kenaikan gaji. Pertama kali untuk sebelum kenaikan gaji yaitu gaji pokok yang diterimanya sebesar Rp6 juta, kita kurangkan dengan biaya jabatan sebesar Rp300.000 dan untuk iuran pensiun sebesar Rp100.000, sehingga kita memperoleh penghasilan neto selama 1 bulan sebesar Rp5.600.000. Dan untuk penghasilan kena pajak selama 1 tahun, kita kalikan dengan 12 bulan, sehingga kita memperoleh hasil sebesar Rp67.200.000. Langkah selanjutnya, kita menghitung PTKP yang ditanggungnya, yaitu untuk dirinya sendiri dan menikah, sehingga kita memperoleh PTKP sebesar Rp58.500.000. Setelah kita kurangkan penghasilan neto selama setahun tadi dengan PTKP, kita memperoleh hasil penghasilan kena pajak sebesar Rp8.700.000. Tahap selanjutnya yaitu kita menghitung PPh pasal 21 kita kalikan dengan tarif pasal 17, yaitu sebesar 5% dikali dengan penghasilan kena pajak tadi sebesar Rp435.000. Dan untuk PPh pasal 21 sebulannya kita bagikan dengan 12 bulan, sehingga kita memperoleh hasil Rp36.250. Untuk langkah kedua yaitu setelah kenaikan gaji. Setelah kenaikan gaji, gajinya berubah menjadi 7 juta setiap bulannya. Tahap selanjutnya kita kurangkan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun sebesar Rp450.000. Setelah dikurangkan, kita mendapatkan penghasilan neto selama sebulan, yaitu sebesar Rp6.550.000. Kemudian kita menghitung penghasilan neto selama setahun dengan cara kita kalikan 12 bulan, sehingga kita memperoleh hasil sebesar Rp78.600.000. Tahap berikutnya kita menghitung PTKP yang ditanggungnya, yaitu untuk dirinya sendiri serta menikah. Untuk PTKP sendiri kita memperoleh hasil sebesar Rp58.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara penghasilan neto selama setahun kita kurangkan dengan PTKP, sehingga kita memperoleh hasil Rp20.100.000. Tahap selanjutnya yaitu kita menghitung PPh pasal 21 terutang selama setahun.
dengan cara mengalihkan tarif pasal 17 sehingga kita memperoleh hasil sebesar 1.005.000. Dan untuk PPh pasal 21 sebulan, kita bagikan saja dengan 12 bulan, sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp83.750. Dan untuk menghitung PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya, yaitu 5 bulan kita kalikan dengan PPh pasal 21 sebulan yang setelah kenaikan gaji, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar Rp418.750. Terus kita kurangkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong sebelum kenaikan gaji selama bulan Januari sampai dengan Mei 2016, yaitu kita mendapatkan hasil sebesar Rp181.250 dan kita mendapatkan PPh pasal 21 untuk uang rapel senilai Rp237.500. Kali ini kita akan membahas mengenai penghitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Yaitu langkah pertama kita akan menghitung gajinya terlebih dahulu selama setahun dengan cara gaji yang diterima tiap bulan sebesar 5 juta kita kalikan dengan 12 bulan sehingga kita memperoleh hasil sebesar 60 juta. Kemudian kita masukkan gajinya selama setahun sebesar 10 juta. Kemudian kita tambahkan sehingga kita mendapatkan penghasilan bruto sebesar 70 juta. Langkah selanjutnya yaitu kita kurangkan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun selama setahun. Untuk biaya jabatan sendiri kita kalikan dengan 5% dikali dengan penghasilan bruto selama setahun sehingga kita memperoleh hasil sebesar 3.500.000. Perlu diingat bahwa biaya jabatan dalam setahun maksimal sebesar 6 juta. Untuk bulanannya maksimal sebesar 500.000. Apabila lebih dari itu, maka langsung ditetapkan. Jika sebulan langsung kita tetapkan 500.000. Jika lebih dari 6 juta, maka langsung kita catat sebesar 6 juta. Selanjutnya untuk iuran pensiun setahun yaitu sebesar 60.000 yang mana kita bayarkan selama sebulannya kita kalikan dengan 12 bulan sehingga memperoleh hasil sebesar 720.000. Setelah gaji selama setahun kita kurangkan dengan pengurang, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu penghasilan neto selama setahun sebesar 65.780.000. Langkah selanjutnya kita kurangkan dengan PTKP. Berhubung dia hanya menanggung dirinya sendiri, kita langsung kurangkan sebesar 54 juta sehingga kita mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 11.780.000. Tahap selanjutnya kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, yaitu sebesar 5% kita kalikan dengan 11.780.000 sehingga mendapatkan hasil sebesar 589. Tahap yang kedua yaitu penghitungan PPh pasal 21 atas gaji tanpa bonus. Masih sama caranya, yaitu gaji tiap bulannya kita kalikan dengan 12 bulan sehingga kita memperoleh hasil sebesar 60 juta. Dan berhubung ini menghitung tanpa bonus, bonusnya tidak perlu kita masukkan. Lanjut ke pengurang, yaitu biaya jabatan sebesar 3 juta dan iuran pensiun selama setahunnya 720.000. Sehingga kita mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar 56.280.000. Kemudian kita menghitung PTKP. Berhubung dia hanya menanggung dirinya sendiri, langsung kita kurangkan dengan 54 juta. Sehingga kita akan memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 2.280.000. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan tanpa bonus, yaitu dengan cara 5% kita kalikan dengan penghasilan kena pajak tadi sehingga kita memperoleh hasil sebesar 114.000. Kemudian kita akan menghitung PPh pasal 21 atas bonus, yaitu dengan cara PPh pasal 21 atas gaji dan bonus kita kurangkan dengan PPh pasal 21 atas gaji dan tanpa bonus, yaitu sebesar 589.000 kita kurangkan dengan 114.000 sehingga kita memperoleh hasil 475.000.